Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Saya senang sekali kalau ke Sulawesi Utara, apalagi ke Bitung. Yang saya hormati para menteri, kader bisa maju, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Direktur Utama PNM Mekar, serta para pimpinan BUMN yang hadir, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, sekaligus para AO, para officer yang selalu mendampingi, saya itu ya, kalau bertemu dengan para nasabah PNM Mekar, begitu masuk itu kelihatan semangatnya. Semangat banget. Semangat banget. Karena memang ada dua kunci besar. Dan dua kunci besar usaha kita ini akan sukses dan terus maju. Yang pertama semangat kerja, dan tadi kita lihat waktu saya masuk, semangatnya sudah kelihatan semuanya. Senang saya, semangatnya kelihatan, karena yang namanya semangat kerja itu jadi kunci. Yang kedua yang berkaitan dengan disiplin, itu juga penting. Disiplin itu juga penting. Pertama, semangat kerja. Saya ingat waktu saya memulai usaha tahun 1988, saya hanya berjualan di kota Solo. Teman saya lihat bekerja jam 8 sampai jam 4. Kalau saya ikut-ikutan dia, berarti saya akan sama dengan dia. Saya bekerja dari subuh sampai tengah malam. Apa yang terjadi? Hasilnya kelihatan. Hasilnya pasti akan kelihatan kalau kita bekerja keras dan kita biasa-biasa saja. Tahun kedua, saya sudah bisa masuk ke pasar di Jakarta, berjualan bisa masuk ke Jakarta. Tahun ketiga, barang saya sudah bisa ekspor ke seluruh dunia. Berkat kerja keras. Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa yang namanya bekerja keras, semangat bekerja keras itu menjadi kunci kita sukses atau tidak sukses dalam berusaha. Setuju? Setuju? Yang enggak setuju angkat tangan. Saya beri sepeda. Yang kedua, disiplin. Disiplin ini penting sekali, disiplin. Kalau kita sudah ngambil dari PNM Mekar misalnya 5 juta, hari Senin kita harus nyicil, hari Senin harus langsung hari Senin harus kita siapkan. Ya, kalau kita janji hari Jumat, hari ini Jumat, janji harus ngangsur, hari ini harus ngangsur. Itu yang namanya disiplin. Setuju? Kalau karakter kita terbentuk, semangat kerja kita terbentuk, karakter disiplin kita terbentuk, itu akan naik terus. Sekarang mungkin ambil 5 juta, nanti bisa ngambil 10 juta, naik kelas masuk ke perbankan, mau ngambil 1 miliar, mau ngambil 10 miliar, mau ngambil 100 miliar, sudah tertanam disiplin. Yang mau memberikan pinjaman juga nggak mikir, karena karakternya adalah karakter disiplin. Inilah yang ingin kita bangun, inilah yang ingin kita bentuk. Dan yang saya senang saat PNM Mekar ini
mulai tahun 2015 anggota kita 400.000 nasabah. Sekarang sampai hari ini 15.200.000 nasabah. Dulu uang yang diberikan beredar itu 800 miliar 2015-2016. Sekarang sudah 244 triliun rupiah. Besar sekali. Dan di Sulut yang beredar berapa? Di sini ada 125.000 nasabah PNM, kemudian yang uang beredarnya 2,1 triliun beredar, ini dulu semuanya. 2,1 triliun gede. Itu kalau dimiliarkan berarti 2.000 miliar. 2.000 miliar beredar di ibu-ibu di Sulawesi Utara. Hati-hati, hati-hati. Saya yang titip hati-hati. Kalau ngambil dapat 5 juta, ngambil 5 juta. Hati-hati. 100% 5 juta itu harus dipakai untuk modal kerja. Harus 100% semuanya dipakai untuk modal usaha. Setuju? Jangan sampai dapat 5 juta pulang tetangganya beli TV baru. Kita kan pegangan 5 juta pengen beli TV yang lebih gede dari tetangga, itu tidak boleh. Harus bisa ngerem bahwa ini adalah bukan uang kita, ini adalah uang kita bersama yang kita pakai untuk berusaha. Ya, setuju ya? Jangan sampai tertarik untuk membeli barang-barang konsumsi yang itu berasal dari uang pokok yang kita terima dari PNM. Kalau mau ngambil, mau beli, nggak apa-apa, tapi dari tabungan. Ada sebulan untung 1 juta tabung, untung 1,5 juta tabung, untung 2 juta tabung. Dari tabungan ini nggak apa-apa. Mau beli sepeda motor agar bisa lincah memasarkan barang, atau beli mobil pickup untuk memasarkan barang, nggak apa-apa. Tapi jangan beli barang-barang konsumsi yang tidak perlu. Yang kedua, saya senang tadi masuk ke sini, saya beli di depan, ini dari produk-produk Askamka, keripik alas. Dan saya senang di packaging, dikemas dengan sangat bagus sekali. Ini produk dari Sulawesi Utara, bagus sekali. Saya beli di depan tadi. Ada brandingnya, mereknya ada, namanya Sangkakala, bagus. Ini bagus. Ini juga kacang bawang. Saya beli juga di depan tadi, yang dipamerkan di depan. Ini packagingnya bagus. Kalau produk-produk kita dikemas dengan cara seperti ini akan gampang menjualnya. Dijual di supermarket mudah, dijual di pasar gampang, dijual di hipermarket mudah, dijual di toko-toko gampang, benar-benar. Dan jangan lupa diberi merek, mereknya Kenzi. Ini saya tanya, Kenzi itu siapa? Nama anak saya, Pak. Nggak apa-apa. Nama anak dipakai nggak apa-apa. Untuk merek dagang nggak apa-apa. Benar. Ini bagus sekali. Nah, kemudian ini brownies. Ada mereknya Wincy Cookies. Wincy, anaknya ini juga nama anak Wincy. Tapi ini packagingnya bagus, kemasannya bagus, rotinya juga bagus. Ya, alangkah baiknya kalau di sini ini ada nama mereknya. Ya, ini tidak putih kayak gini. Ini diberi kemasan seperti ini.
Hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Jualan apapun kita, jualan handicraft, jualan makanan, jualan baju, semuanya diberi merek, penting sekali. Jangan polosan seperti ini. Ini harganya bagus juga, 35.000. Bagus. Inilah yang terus perlu kita perbaiki dan terus perlu kita tingkatkan kualitas produk yang kami miliki. Kalau kualitasnya bagus, harganya kompetitif, bisa bersaing dengan barang-barang yang lain. Kedua, yang ketiga, kalau kirim tepat waktu, hati-hati kalau kita janji kirim ini ke pelanggan